Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Teman-teman, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama membahas tentang cara membaca surat Al-Hajj ayat yang ke-25, teman-teman. Surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Oke, langsung saja kita baca surat Al-Hajj ayat yang ke-25, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita bahas tentang hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Perhatikan teman-teman ya. Yang pertama, inna, ya udah pasti ya, apabila kok ada huruf nun bertasjid ya atau mim bertasjid dalam ilmu tajwid dinamakan pembacaan hunnah. Cara membaca pasti dibaca dua ketukan. Kemudian innalladzina kafaru, ya di sini ada panjang apabila ada ya sukun dan sebelumnya huruf yang berharokat kasrah, kemudian kafaru. Di sini ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Ini mat tobi'i sama ini ya, mat asli atau mat tobi'i. Kemudian wa yasudduna adu, panjang dinamakan hukum bacaan sama teman-teman ya, mat tobi'i. Ya, perhatikan teman-teman, ketika cara membacanya dibaca ya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf sin dan dibaca kok maka dinamakan dalam ilmu tajwid hukum bacaan ikhfa hakiki. Hasabilillahi lillah bismillahi. Inilah hukum apa namanya teman-teman ya, lafdzul jalalah ya, tapi dibaca tipis. Sabilillahi lillahi, jadi dibaca tipis. Kemudian wal masjidil haramil ladzi, nah sini ada alif lam ketika terbaca jelas maka alif lam ini dinamakan alif lam qamariyah. Al haramil ladzi, ya hukum bacaan mat tobi teman-teman ya, ja'alnahu linnasi. Nah, di sini ada nun bertasjid dinamakan hukum bacaan hunnah. Nah, ini penting teman-teman ya. Teman-teman ketika menemukan ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, nah ini teman-teman dilarang kalau dibaca sawa al-akifu, salah teman-teman ya. Kalau teman-teman bacanya sawa al-akifu nggak boleh, karena ini ada huruf yang berharokat tanwin fathatain. Apabila ada huruf yang berharokatnya fathatain kemudian bertemu kok hamzah wasol, ini dibacanya ini harus ditambahkan nun kecil ya. Ini Al-Qur'an cetakan Madinah, tidak ada nun kecil di sini teman-teman ya. Tapi kalau Al-Qur'an cetakan Indonesia pasti ada. Silakan teman-teman dibuka. Jadi cara membacanya, huruf fathatain ini harokatnya ini ya, kita leburkan satu harokat ini, jadi dibacanya fathah biasa. Kemudian karena ini fathah, coba kalau teman ini diajarkan sawaan, ada n-nya ya. Nah huruf n-nya ini kita taruh di bawah hamzah wasol teman-teman ya, kita taruh di sini. Ini kalau cara bacanya kita meneruskan ya, kita cara baca meneruskan ya, kita ditambahkan dengan nun kecil atau yang kita sebut biasa nun wikoyah atau nun wasol teman-teman, ingat ya.
Jadi tapi kalau beda teman-teman, kalau teman-teman baca dari sini linnasi sawaa. Nah, kalau teman-teman di sini mewakafkan kemudian lanjut ke sini, baru ini nun wikonya tidak dibaca. Jadi kita bacanya al-akifu, al-akifu. Ya. Tapi karena ini kita bacanya wasol karena sini nanggung, sini baru wakof. Makanya ini harus kita tambahin nun kecil atau yang dinamakan lebih familiar nun wikoyah. Kemudian akifu fihi wal bad. Ya pasti ya qalqalah kubro karena matanya di tengah ayat, di akhir ayat kok tengah. Kemudian wa may yurid, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya yang dinamakan idgham, bacaan idgham bi hunnah. Yurid fihi bi ilhadim hadim, apabila ada fathatain bertemu dengan huruf ba teman-teman ya, dan ini sudah ada mim kecilnya. Kalau dalam Al-Qur'an ketika ada kok hukum bacaan kok ada huruf mim kecil dinamakan hukum bacaan iklab. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf satu huruf itu huruf ba. Bidzulmin, ada fathatain kasrotain di sini ya. Kasrotain bertemu dengan huruf nun. Ya, dinamakan hukum bacaan idgham bihunna, dan ini juga hukum bacaan hunna nudhiq. Ya, qalqalah sughra hum min azabin min ada nun sukun bertemu dengan huruf a, harus dibacanya harus jelas, maka hukum baca ini dimakan hukum bacaan idhar halki teman-teman ya. Azabin alim bin a, ada kasrotain bertemu dengan huruf hamzah, cara bacanya harus jelas, maka dinamakan hukum bacaan idhar halqi. Kemudian alim. Nah, udah pasti teman-teman ya, udah pasti teman-teman pasti paham. Ketika ada di akhir ayat ada matobi bertemu dengan huruf yang hidup di akhir ayat, maka dinamakan hukum bacaan mad arid lisukun teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah membahas tentang cara membaca surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.